Berhentilah merasa bersalah karena kamu merasa tidak tahu arah hidupmu saat ini. Tarik napas dalam-dalam dan dengarkan ini baik-baik. Secara ilmiah, otakmu sama sekali tidak rusak. Kamu tidak sedang tertinggal dan kamu pasti tidak gagal. Apa yang sebenarnya sedang kamu alami adalah sebuah fase pembaruan sistem secara biologis. Bayangkan ponsel cerdasmu saat sedang mengunduh perangkat lunak baru. Layarnya akan gelap sejenak, tombol-tombolnya tidak bisa ditekan, dan seolah-olah mati. Itulah persisnya yang terjadi pada pikiranmu saat ini. Kamu sedang berada dalam mode pemeliharaan tingkat tinggi. Selamat datang di channel Banting Fikir, di mana kita akan bedah permasalahan psikologis dengan cara sains. Curahkan saja apa yang jadi beban pikiran Anda di kolom komentar. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan teman-teman untuk subscribe dan like demi perkembangan channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Mari kita masuk ke pembahasan. Kita hidup di dunia yang sangat memuja kecepatan dan kepastian. Sejak kecil, kita dijejali gagasan bahwa kita harus selalu memiliki rencana yang matang. Lulus di usia sekian, bekerja di usia sekian, dan mencapai puncak kesuksesan sebelum angka 30. Ketika rencana itu meleset, masyarakat membuat kita merasa seolah-olah kita telah merusak jalan hidup kita sendiri. Padahal, tekanan terus-menerus untuk selalu tahu apa langkah selanjutnya adalah hal yang paling tidak alami bagi sistem neurologis manusia. Otak kita tidak berevolusi untuk memproses kepastian tanpa henti. Mari kita bicara tentang fenomena yang disebut sebagai decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Setiap hari, dari mulai memilih pakaian, memikirkan menu sarapan, hingga mengambil keputusan karir yang mengubah hidup, otakmu membakar glukosa dan energi dalam jumlah masif. Korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, memiliki kapasitas harian yang sangat terbatas. Ketika kamu memaksanya bekerja melebihi batas selama berbulan-bulan, sistem tersebut akhirnya akan kehabisan bahan bakar dan menuntut jeda. Coba bayangkan otakmu sebagai sebuah peramban web di komputer. Kamu membuka satu tab untuk pekerjaan, satu tab untuk masalah keluarga, 10 tab untuk kecemasan masa depan, dan puluhan tab lain untuk ekspektasi sosial yang terus berbunyi di latar belakang. Tidak heran jika komputermu menjadi sangat lambat dan pada akhirnya kursornya hanya berputar-putar tanpa henti. Rasa hilang arah yang kamu rasakan, rasa tidak ingin melakukan apa-apa itu bukanlah bentuk kemalasan. Itu adalah respons perlindungan diri dari otak yang kewalahan menangani terlalu banyak beban. Ketika beban pikiran mencapai titik tertingginya, otakmu dengan sangat cerdas akan menarik tuas darurat. Ia memaksa tubuh dan pikiranmu untuk masuk ke dalam mode hemat daya. Inilah momen di mana kamu tiba-tiba merasa kehilangan motivasi, merasa kosong, dan seolah tidak tahu arah tujuan hidup. Alih-alih membenci fase ini, cobalah untuk menghargainya. Otakmu sedang melindungi organ vitalmu dari kerusakan akibat stres kronis. Rasa hilang arah ini adalah mekanisme pertahanan biologis yang sangat brilian untuk menahanmu dari jurang kelelahan total. Disinilah sains menjadi sangat luar biasa dan membebaskan. Ada sebuah konsep dalam ilmu syaraf yang disebut neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan luar biasa otak manusia untuk mengatur ulang dirinya sendiri, membentuk koneksi syaraf baru sepanjang hidup. Otakmu itu sangat elastis dan dinamis. Ketika kamu merasa stuck atau tersesat, itu sebenarnya adalah tanda bahwa koneksi syaraf yang lama dan strategi bertahan hidup yang usang sudah tidak lagi relevan. Otakmu sedang bersiap untuk menciptakan rute-rute baru yang lebih adaptif. Untuk bisa membangun jalan yang baru, otak perlu membersihkan jalan yang lama. Proses ini dikenal secara medis
sebagai pemangkasan sinaptik atau synaptic pruning. Otakmu sedang membuang koneksi syaraf yang tidak lagi berguna, melepaskan ekspektasi usang yang hanya membebanimu, dan membersihkan memori emosional yang menghambat langkahmu. Tentu saja, proses pembersihan ini terasa tidak nyaman di awal. Menghapus bagian dari identitas masa lalumu akan selalu terasa seperti sebuah kehilangan, yang seringkali kamu artikan sebagai rasa kebingungan arah. Fase ruang kosong di antara pemangkasan memori lama dan pembentukan koneksi syaraf baru inilah yang membuatmu merasa sangat bimbang. Kamu sudah melepaskan siapa dirimu yang dulu, tetapi kamu belum sepenuhnya menjadi siapa dirimu yang baru. Ini adalah sebuah ruang transisi. Ingatlah bahwa ulat tidak langsung berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ia harus menjadi cairan kepompong terlebih dahulu. Fase cair yang membingungkan ini adalah tempat di mana semua transformasi besar dimulai. Kamu sedang diinkubasi oleh kehebatan proses biologismu sendiri. Anggaplah rasa hilang arah ini sebagai masa kalibrasi ulang yang amat penting. Sistem navigasi internalmu sedang menyelaraskan dirinya kembali dengan nilai-nilai sejatimu. Mungkin selama ini kamu mendaki gunung yang salah, mengejar impian yang sebenarnya adalah titipan dari orang lain, atau berlari terlalu cepat hingga meninggalkan jiwamu tertinggal di belakang. Otakmu menyadari ketidakselarasan berbahaya ini dan memutuskan untuk meriset kompasmu. Proses kalibrasi ini tidak bisa diburu-buru. Ia membutuhkan keheningan dan penerimaan yang mendalam. Hal pertama dan paling penting yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengubah narasi di dalam kepalamu. Berhenti mengatakan kepada dirimu sendiri bahwa kamu rusak, gagal, atau tidak berguna. Kata-kata yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri secara harfiah akan membentuk struktur fisik otakmu. Mulailah mengganti narasi hukuman itu dengan kalimat pengertian. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang dalam masa pembaruan sistem yang diperlukan. Beri dirimu pengampunan, karena pengampunan pada diri sendiri adalah pelumas terbaik untuk neuroplastisitas. Setelah kamu mengubah narasi penghakiman tersebut, langkah krusial selanjutnya adalah dengan sengaja merangkul jeda ini. Berhentilah melawan arus kelelahanmu. Jika tubuh dan pikiranmu menuntut istirahat, berikanlah jeda yang berkualitas, tanpa sedikit pun diiringi rasa bersalah. Banyak dari kita yang beristirahat secara fisik, namun pikirannya terus mencambuk diri sendiri karena merasa tidak produktif. Istirahat yang dipenuhi rasa bersalah hanyalah sebuah penyiksaan psikologis. Izinkan dirimu untuk sekadar ada, bernafas, dan membiarkan waktu berlalu tanpa harus diukur dengan angka. Jangan pernah sekalipun meremehkan kekuatan penyembuhan absolut dari tidur yang cukup. Tidur bukanlah waktu yang terbuang sia-sia, melainkan ini adalah shift kerja paling produktif bagi otakmu. Selama fase tidur nyenyak, sistem pembersihan di otakmu bekerja membuang racun dan plak yang menumpuk akibat stres seharian. Di saat yang bersamaan, koneksi-koneksi saras baru sedang dibangun dan disatukan. Tidur 8 jam adalah fondasi mutlak agar sistem operasional mentalmu segera merampungkan pembaruannya dan siap menyala kembali. Saat kamu mulai terbangun dan merasa sedikit lebih baik, jangan langsung membebani sistem sarafmu dengan proyek-proyek raksasa. Uji sistem barumu itu secara perlahan-lahan. Lakukan satu tindakan kecil setiap harinya yang membawamu pada kedamaian batin. Mungkin itu sekadar merapikan tempat tidurmu di pagi hari, berjalan kaki 10 menit tanpa membawa ponsel, atau menulis satu paragraf jurnal. Langkah-langkah kecil yang konsisten ini berfungsi memverifikasi bahwa koneksi saraf baru mulai beroperasi harmonis tanpa memicu kepanikan. Ketahuilah bahwa pada akhirnya kabut kebingungan yang menyelimutimu ini
pasti akan terangkat sepenuhnya. Dan ketika momen itu tiba, kamu tidak akan menjadi orang yang sama seperti sebelum kamu merasa tersesat. Kamu akan muncul kembali ke permukaan dengan kejernihan mental yang luar biasa tajam, memiliki nilai-nilai hidup yang jauh lebih otentik, dan ketahanan emosional yang kokoh. Jaringan saraf lama yang membebanimu telah berhasil digantikan. Inilah anugerah terbesar dari sebuah masa krisis eksistensial dalam hidupmu. Jadi, bernafaslah dengan sangat tenang hari ini. Ingatlah selalu bahwa kamu tidak rusak, dan kamu sama sekali tidak perlu diperbaiki. Kamu hanya sedang memperbaharui sistem internalmu untuk bersiap menghadapi babak kehidupan yang jauh lebih menakjubkan di depan sana. Berikan dirimu waktu, berikan dirimu ruang, dan yang terpenting, berikan dirimu belas kasih tanpa batas. Nikmati proses pembaharuan ini. Teruslah melangkah ke depan secara perlahan, satu napas pada satu waktu, dan buktikan betapa kuatnya dirimu yang baru.